Selamat siang Pak Christian dan teman-teman semua. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang berjumlah 9 orang dengan saya sendiri, Eva, Angela, Apni, Mega, Natasha, Octavianus, Rika, Tirsya, Yentri. Di sini kami akan membahas tentang jurnal perencanaan SOP perancangan SDM, seleksi, dan rekrutmen dan orientasi karyawan baru di PT Bidadari Dunia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Angel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SOP. SOP merupakan standar operasional prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, adanya SOP untuk mengurangi kemungkinan adanya turnover. Turnover sendiri merupakan tindakan pengunduran diri secara permanen yang dilakukan oleh karyawan baik secara sukarela ataupun tidak secara sukarela. Lalu di sini ada dua hal utama yang mendasari banyaknya turnover pada PT Mandiri Dunia. Yang pertama adalah pemecatan atau resign karena pelanggaran terhadap peraturan kerja. Pelanggaran terhadap peraturan kerja terjadi karena karyawan tidak mengetahui peraturan kerja secara rinci atau kurang adanya sosialisasi dari pihak perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, terjadi karena ketidaksesuaian penempatan karyawan, proses penempatan tenaga kerja belum memiliki standar yang jelas dan pasti dari manajemen perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu sendiri merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eva. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Angel, yaitu definisi rekrutmen atau seleksi. Adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Nah, seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Selanjutnya, yaitu orientasi karyawan adalah proses menyediakan informasi-informasi yang ideal dan perlu diketahui oleh karyawan baru. Beberapa informasi penting yang wajib diketahui oleh karyawan baru, misalnya sejarah perusahaan, visi misi, kebijakan perusahaan, kondisi sosial, serta budaya perusahaan, serta manfaat apa yang akan didapat karyawan setelah bergabung dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rika. Baik, terima kasih teman kami yang telah memaparkan. Saya akan melanjutkan. Di sini, data primer dalam penelitian ini adalah ahli bidang SOP dan praktisi yang biasa mengoperasikan SOP dari perusahaan. Totalnya berjumlah 6 orang. Kemudian, praktisi adalah pengguna yang telah berpengalaman menggunakan produk, kemudian sama dengan ahli. Nah, selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana rancangan standar operating, prosedur perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan orientasi karyawan yaitu skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun sekelompok tentang fenomena ataupun gejala sosial yang terjadi, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian, yang mana dijelaskan oleh Sugiono tahun 2017. Kemudian, variabel penelitian dikembangkan dari dimensi-dimensi menjadi subvariabel, kemudian menjadi indikator yang dijadikan tolak ukur menyusun item-item pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian, menurut Iskandar tahun 2009, atau yang biasa kita kenal sebagai angket. Nah, di sini, poin-poin yang terdapat dalam angket merupakan sebagai titik acuan dalam penilaian SOP ataupun Standard Operation
prosedur pekerjaan dari perencanaan sumber daya manusia, baik dari segi perencanaan SDM, dari segi rekrutmen dan seleksi, kemudian dari segi orientasi sumber daya manusia. Nah, selanjutnya, adapun beberapa butir-butir pernyataan tersebut merupakan gambaran dari komponen standar operating procedure. Skala tersebut akan disebarkan kepada staf manajerial dengan pilihan jawaban ada 5. Yang pertama adalah sangat tidak bagus, dengan poinnya adalah 1. Kemudian ada tidak bagus, poinnya adalah 2. Dan bagus atau B, poinnya adalah 3. Kemudian kurang bagus ataupun KB, poinnya adalah 4. Dan sangat bagus ataupun SB, poinnya adalah 5. Nah, 5 poin tersebut akan kita temukan pada tabel-tabel yang akan dibacakan oleh teman-teman kami selanjutnya, di mana itu merupakan suatu perincian ataupun poin-poin menjadi nilai instrumen dalam penilaian SOP pada praktisi ataupun ahli yang akan digunakan untuk menilai bagaimana perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen seleksi, dan selanjutnya orientasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga secara singkatnya, nanti akan dijelaskan oleh teman kami, bahwasannya pada simbol di tabel nanti, ada praktisi dengan lambang sebagai P, ada 4 praktisi, kemudian ada ahli dengan lambangnya adalah A, ada 2 ahli. Nah, selanjutnya akan dibacakan ataupun akan dipaparkan oleh teman sekelompok kami. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Rika. Nah, di sini tabel 1 yaitu adanya pengkodean sumber informasi, di mana seperti yang dikatakan Saudari Rika tadi bahwa ada 4 praktisi dan 2 ahli dalam instrumen SOP ini. Jadi praktisi yang pertama itu kodenya P1, begitu juga sampai praktisi 4. Lalu ada ahli 1 itu dengan kode A1 dan ahli 2 kode A2. Selanjutnya di tabel kedua yaitu nilai SOP perencanaan SDM dari sisi praktisi. Nah, jadi di sini ada 12 instrumen dengan masing-masing nilai yang sudah dinilai oleh masing-masing praktisi, dengan didapati jumlah 203. Lalu di tabel yang ketiga itu adalah nilai SOP perencanaan SDM dari keseluruhan ahli atau dari pandangan ahli. Juga ada 12 instrumen dan menghasilkan semua jumlah yaitu 97. Nah, jadi keseluruhan rancangan SOP perencanaan sumber daya manusia dikatakan valid karena lebih besar dari nilai idealnya 75, yaitu mendapatkan nilai rata-rata 84,58. Begitu juga dari sisi yang sebelumnya itu dilihat dari sisi praktisi. Nah, untuk sisi yang ahli itu mendapatkan rata-rata 80,83 yang juga dikatakan valid karena lebih besar dari nilai idealnya 75. Dan di tabel yang keempat adalah nilai keseluruhan dari praktisi dan ahli. Jadi di tabel ini pada nomor 5 itu pandangan ahli komponennya tidak disetujui. Lalu di nomor 10 juga di sisi ahli komponennya tidak disetujui, dan di nomor 12 komponen tidak disetujui juga dari pandangan ahli. Nah, jadi bagian-bagian yang belum valid itulah yang perlu diubah dari SOP perencanaan SDM di atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Ica, yaitu tabel 5. Nilai SOP, rekrutmen, dan seleksi dari keseluruhan praktisi. Sini ada nilai dari keseluruhan praktisi, itu ada 12 instrumen. Praktisi yang pertama berjumlah 48, yang praktisi kedua berjumlah 50, praktisi yang ketiga berjumlah 52, dan praktisi keempat berjumlah 59. Jadi jumlah dari seluruh praktisi yang pertama sampai yang keempat berjumlah 209. Terus dilanjutkan oleh Natasha. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tabel yang ke-6, yaitu nilai SOP rekrutmen dan seleksi dari keseluruhan ahli. Nah, di sini sudah ada 12 instrumen
dengan 2 ahli, di mana jumlah ahli yang pertama adalah 46, dan jumlah ahli yang kedua adalah 33, dan totalnya adalah 79. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rancangan SOP dan seleksi dikatakan valid karena nilainya lebih besar dari 75, yaitu 87,8. Jika dilihat dari sisi praktisi. Selain itu, telah diketahui bahwa jumlah skor kriterium ataupun skor ideal total pada penilaian ahli adalah 120, dengan catatan 2 kali 5 dikali 12. Dan jumlah total dari keseluruhan ahli adalah 79. Maka nilai dari rancangan SOP, rekrutmen dan seleksi yaitu 79 dibagi 120 sama dengan 0,6583 dikali 100, di mana hasilnya adalah 65,83. Jadi secara keseluruhan, rancangan SOP rekrutmen dan seleksi dikatakan tidak valid karena nilainya lebih kecil dari yang sebenarnya yaitu 75, di mana nilainya itu adalah 65 jika dilihat dari sisi ahlinya. Kemudian akan dilanjutkan teman kami. Nah, di tabel ke-7 di sini ada 12 komponen yang dimana nilai praktisi jumlahnya adalah 87,8 dan jumlah nilai dari ahlinya adalah rata-rata 65,83. Nah, nilai setiap komponen dapat diketahui dari membagi jumlah skor kriterium tiap butir dengan skor yang dihitung, yang mana butir praktisi adalah 20 dengan catatan 4 kali 5. Dan skor hitung tiap butir telah diketahui dari tabel 5, sehingga dapat dilihat dari 12 komponen tersebut yang dimana dihasilkan mulai dari 80, 85, 90, dan 95. Nah, komponen disetujui mulai dari nomor 4 sampai nomor 12. Komponen nomor 4 sampai nomor 12 tidak disetujui karena memiliki nilai yang lebih kecil dari 75. Nilai tersebut mulai dari 50, 60, 70 lebih kecil dari jumlah nilai yaitu 75. Dan berjumlah 8 komponen yang tidak valid, sehingga perlu diubah kembali. Selanjutnya akan dijelaskan Octavianus. Selanjutnya adalah tabel 8, yaitu nilai SOP orientasi karyawan baru keseluruhan dari praktis, dengan jumlah total yaitu 204. Jumlah skor kriterium atau ideal total pada penilaian praktis adalah 240. Dan pada tabel di atas dari jumlah total nilai dari keseluruhan praktis adalah 204. Maka nilai dari rancangan SOP orientasi karyawan baru yaitu dengan membagikan jumlah skor kriterium dengan jumlah total nilai dari keseluruhan praktis dikali 100, yaitu 204 dibagi 240 sama dengan 0,8500 dikali 100 sama dengan 85. Jadi secara keseluruhan, rancangan SOP orientasi karyawan baru dikatakan valid karena nilainya 85 lebih besar dari 75. Itu jika dilihat dari sisi praktis. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi ahli akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel ke-10, di mana nilai tiap komponen SOP atau orientasi karyawan baru dari seluruh praktisi dan seluruh ahli. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu terdapat 12 komponen. Bisa kita lihat ke bawahnya sedikit. Nah, di sini ada beberapa nilai dari setiap komponen. Nah, terdapat nilai rata-rata dari praktisi, yaitu 85, kemudian rata-rata dari nilai ahli, yaitu 61,67. Nah, dari setiap nilai komponen dapat diketahui dari membagi jumlah skor kriterium tiap butir dengan skor hitung. Dalam jumlah skor kriterium tiap butir adalah di sini ada 20 atau 4 kali 5, dan skor hitung tiap butir telah diketahui dari tabel 8. Hingga dapat dilihat dari 12 komponen bahwa semua komponen disetujui karena nilai yang dihasilkan mulai dari 80,85 dan 90, tentunya nilai tersebut lebih besar dari 75.
sehingga dapat dikatakan seluruh komponen dari rancangan SOP, orientasi karyawan, mana dia? Toh, ya kecepatan. Nah, dari hasil orientasi karyawan baru dikatakan valid. Selanjutnya juga dalam wawancara SOP orientasi karyawan baru ini juga terdapat pada analisis wawancara tersebut membuat semua komponen menjadi tidak valid, mulai dari sebelum tergambarnya tanggung jawab, tiap unit kerja kesalahan menulis posisi, hilangnya salah satu posisi dari prosedur, tugas dan fungsi tiap bagian tidak tercantum dalam catatan, koordinasi belum jelas, ada langkah-langkah atau tahap yang hilang dan tidak sesuai, ada bagian yang ambigu, tidak ada cara yang mengukur evaluasinya, kemudian terhadap detail dan operasionalnya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat juga selain analisis wawancara tersebut, penelitian juga akan turunin ke bawah turunin ke bawah. Dalam penampilan SOP orientasi karyawan baru ini diberikan masukan pada bentuk narasi dan proof heart. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi kami mengenai jurnal rancangan SOP perencanaan SDM seleksi atau rekrutmen dan orientasi karyawan baru di PT Bidadari Dunia. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yaitu, jadi kesimpulan kami itu dari 3 SOP, untuk SOP yang pertama, yaitu perencanaan SDM sudah valid. Yang kedua, SOP rekrutmen atau seleksi sudah dapat juga dikatakan valid, tinggal disahkan, didistribusikan kepada unit terkait baru dilakukan pelatihan dan sosialisasi. Sedangkan pada SOP orientasi karyawan baru belum dapat diterapkan karena rata-rata nilai kurang dari nilai idealnya, yaitu 75, sehingga SOP ini harus diperbaiki atau diuji. Sekian hasil diskusi kami pada siang hari ini. Aduh, ulang dulu. Sekian hasil diskusi kami dan terima kasih atas perhatiannya.